Di dalam ruang, jalur siluet tertegun, dan bahkan melupakan kesedihan atas kematian tragis rekannya di bawah cakra kerangka. Hanya melihat siluet ramping itu, seperti merawat monster. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik bahkan meragukan apakah roda tulang terbelah ini adalah benda suci atau Yuan Che mengeluarkan air. Namun, tak perlu diragukan lagi daging dan darah yang dilumatkan dari roda tulang yang retak itu. Ini adalah objek keragaman yang asli. Lihatlah mulut Yuan Che yang memuntahkan darah, terlihat pucat, tidak terlihat seperti setetes air. Dengan kata lain, ini hanyalah anak dari 7 pencapaian hebat lapisan surgawi, bahkan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bersaing dengan objek selam. Sungguh hal yang mengejutkan. Yuan Che juga agresif. Meskipun dia tahu bahwa Qin Yichen dapat bertahan dari ruang harta karun, secara alami dia telah berhasil menyerahkan objek dewa, dan memiliki pengalaman serta sarana untuk menyerahkan objek dewa. Tetapi bahkan jika bajingan kecil ini keluar, itu akan memakan waktu berhari-hari. Yuan Che tidak percaya, Qin Yichen tanpa kesulitan menyerah pada pisau gigi kuno. Jika Qin Yichen hanya memiliki satu kesempatan, tidak mungkin menyerah pada gigi kuno. Dan faktanya benar, tapi itu sebelum memasuki ruang harta karun. Meskipun bila gigi kuno dipinjamkan ke Ziyun, ketajaman bila gigi sederhana dialami oleh Qin Yichen secara langsung. 5 jari yang hampir dipotong dan serigala yang keluar dari tubuhnya muncul lagi dan lagi. Pedang itu keras dan ganas. Seperti yang dikatakan Hong Lian, Qin Yichen menyerah pada objek ilahi, dan pedang juga menyempurnakan Qin Yichen. Hingga saat ini, meski bila di tangannya bukan bila gigi sederhana melainkan bila harimau putih, ketajaman pedang itu tidak umum. Salah. Di laut kesadaran, Hong Lian merasa lega untuk sementara waktu. Bocah ini jelas bukan tipe orang yang kehilangan uang, dan dia tidak mengecewakannya. Frustrasi saat itu membuat pedang Qin Yichen lebih maju dan ganas. Namun, dalam adegan ini, dia dikejutkan oleh keheningan total, dan Mei Wu yang baru saja akan pergi menoleh ke belakang, dan wajah tampan itu juga penuh dengan kengerian. Dia awalnya berpikir bahwa hal berikutnya adalah jatuhnya Qin Yichen. Adapun kupu-kupu yang cerah, tidak masuk akal apakah dia bisa menjaminnya atau tidak. Mereka tidak bisa dibunuh di tangan 1000 Kaisar Liga, dan mereka masih bisa berada di makam para dewa dilindungi sepanjang jalan. Tapi siapa sangka cincin tulang langit yang retak ini tidak bisa mengubah siluet ramping menjadi daging, tapi kaget karenanya. Sulit mengguncang objek ilahi, keadaan Qin Yichen juga tidak nyaman. Telapak tangan yang memegang pedang macan putih bergetar, dan bahkan pakaiannya pun rusak. Pedangnya tidak setajam dulu, tapi untungnya, ada 10.000 dewa yang harus dilawan. Itu belum dibuka. Namun, roda tulang Split Day terbang terbalik, tetapi siluet ramping selalu berdiri dengan bangga seperti pedang, dan alisnya dingin ke 1000 Imperial League. Itu hanya objek pemisah, bagaimana saya bisa melakukannya? Berteriak dengan suara rendah, tapi hanya 8 kata, tapi pendengarnya memekakkan telinga, seperti badai petir di hari yang cerah. Karena dalam 8 kata ini, ada wajah dominan yang sombong di wajah objek ilahi. Bos mendominasi. Ketika Ziyun melihat ini, dia berteriak, dan kemudian gigi sederhana di tangannya menjadi lebih ganas, mengubahnya menjadi pedang yang menembus ruang. Serangga bau, Tuan Muda belum memperingatkanmu. Apakah kamu ingin menyimpan milikku? Tisu bos. Tanda seru. Yin Xiao terkejut. Dia baru saja keluar untuk menunda Ziyun, dan dia tidak ragu untuk menggantinya dengan cedera. Lagi pula, dia merasa bahwa selama Qin Yichen meninggal, bajingan kecil berambut ungu ini gila. Tapi itu adalah perjuangan sebelum dia meninggal. Itu saja. Tapi siapa yang bisa memikirkannya? Pertempuran sengit antara Ziyun dan Diyun objek di sisinya sendiri. Tapi pihak Yuan Che menjatuhkan rantainya. Apa yang istimewa? Bahkan benda ilahi tidak dapat memecahkan lapisan langit keabadian emas 7. Apakah Anda Yuan Chu berani menyia-nyiakan lebih banyak? Tanda seru. Tanda seru. Belum bunuh dia. Yin Xiao meraung. Dan Yuan Che mendengar ini. Dan dia tiba-tiba terbangun. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi dari cedera serius. Dia segera menerbangkan bola dan memanipulasi roda tulang Split Day untuk mengebom Qin Yichen lagi. Saudaraku, Tuan Muda Qin sebenarnya mampu menjadi dewa perang. Mei Wuyan masih penuh kegembiraan. Tapi Mei Wuyan mengerutkan kening. Dan kegembiraan yang baru saja keluar juga berkurang. Qin Yichen ini, saya tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Prajurit abadi di tangannya hanyalah seorang prajurit abadi. Setelah pertempuran panjang, bahkan jika teknik pedang lebih kuat, sulit untuk dibandingkan dengan benda suci. Mei Wu bergumam. Sekarang, Qin Yichen tidak bisa lagi menggunakan pembangkit tenaga listrik yang hidup sebagai perisai. Yaitu, dia harus menghadapi cincin tulang langit yang retak. Dan di penjara lagi. Saya khawatir itu pertanda buruk daripada baik. Meskipun Yuan Che muntah darah, sudut mulutnya berlumuran darah. Tetapi senyumnya tampak lebih menakutkan. Bajingan kecil, kamu belum mati. Dan Qin Yichen menyadari hal ini saat ini. Dia dapat mundur untuk sementara dari objek ilahi. Tetapi bagaimanapun juga, roda kerangka ini dilemparkan oleh tulang dewa.
Dengan kekuatannya saat ini, dia ingin menghancurkannya, yang mungkin tidak realistis. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkan objek pemisah, tidak bisakah dia mengenai manipulator Dewa Kematian? Giliranku. Siluet Qin Yichen terbang terbalik, dan sejauh mungkin untuk menjauh dari roda kerangka. Tiba-tiba angkat jari Anda, dengan marah menunjuk ke langit. Meskipun langit di ruang ini adalah kehampaan yang bergejolak, langit masih bergetar hebat saat Qin Yichen mengangkat jarinya, dan langit seperti kain lap, tertusuk dan robek. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Jari pemusnahan besar. Nafas menghancurkan langit yang memadamkan bumi sepertinya mencekik ruang angkasa dengan ganas. Pada saat itu, Yin Xiao, yang sudah muram, merasakan krisis yang kuat. Yu Guang meliriknya. Yin Xiao sebenarnya santai, tanpa sadar. Untungnya, jari tumpul ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Namun, Yin Xiao santai. Tetapi Yuan Che memuntahkan darah tua lainnya di tempat. Wajahnya sepucat kertas. Tanpa alasan, jari Optimus ini berasal darinya. Tidak baik. Yuan Che gemetar ketakutan. Saat ini, dia menyadari bahwa dia mengandalkan objek ilahi untuk menunjukkan kekuatan ilahi. Tetapi dia juga telah menjadi tujuan yang ingin diselesaikan oleh Qin Yichen. Dalam hal dendam, dia dan Qin Yichen telah lama ingin mati satu sama lain. Tetapi pada saat ini, selama Yuan Che yang menangani objek perpecahan diselesaikan, apakah roda tulang yang retak ini tidak dapat dipatahkan? Mengenai kengerian Great Skyfinger yang merobek langit, Yuan Che secara pribadi mengalaminya. Itu adalah mimpi buruk yang sulit untuk dihapus. Beraninya mengguncangnya. Segera setelah itu, Rifting Bonewell tidak berani mengejar Qin Yichen lagi, tetapi dikendalikan oleh Yuan Che dan bergegas ke Great Skyfinger. Hai! Setelah Rifting Bonewell terbang menuju Optima Giant Finger, tiba-tiba menyusut lagi, mengunci ujung jari Optima Giant Finger seperti cincin. Namun cincin ini dikatakan berkurang, tetapi juga seperti Giant Ring, karena pemusnahan jari itu sendiri hanya menutupi matahari. Dan roda tulang yang retak, seperti cincin, berputar cepat pada saat ini, dan taji tulang di dalam roda tulang dihancurkan dengan gila-gilaan. Dan itu sebenarnya sedikit menghancurkan jari-jari raksasa yang penuh dengan emas dan tembaga. Qin Yichen juga kaget di matanya. Perlu diketahui bahwa jari pemusnahan besar adalah cara pendahulu untuk meneruskan pertempuran, yang merupakan yang kedua setelah gerakan membunuh naga langit Xiao Xiao. Dan jika 5 jari benar-benar dapat keluar, kekuatannya mungkin tidak akan hilang. Untuk teknik abadi Tianji, tapi itu semua belum pernah dilakukan.